Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang Perang Diponegoro yang beranggotakan Angelina Lorencia, Arifa Yuda Pamungkas, Muhammad Iqbal Naufal, dan Puput Indri Febriani. Latar belakang: memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintahan lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membuat tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Tokoh-tokoh yang turut membantu Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda tersebut antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panulan, Pangeran Adiwinoto, Pangeran Ronggo. Proses terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro: merencanakan serangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya panduan dari luar, mengirim putusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan, membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi, Ali Busya Sentot Prawidirjo sebagai Panglima Muda, dan Kiai Mojo Bima. Akhir dan hasil Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan perang terbesar selama penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan Pangeran Diponegoro harus berakhir karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro agar menyerah. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro bagi Indonesia. Menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.
Kesimpulannya, dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.